Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iksan Hadi Ardiansyah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Manajemen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas peran sosial media dalam pemasaran digital. Nah, apa aja sih peran media sosial? Yang pertama ada komunikasi dua arah, di mana media sosial memungkinkan bisnis menjawab pertanyaan, menerima masukan, dan menanggapi keluhan secara langsung dan cepat. Nah, ini bisa kalian lakukan ya di misalnya kalian komen di Instagramnya, komen di YouTube, atau DM secara langsung di TikTok, ataupun kalian bisa mereview produknya melalui story ya gitu. Nanti brand atau yang memiliki produk itu bisa melihat kalau ini kritik atau saran yang membangun nanti bisa dievaluasi kembali ke brandnya atau produknya. Nah, yang kedua ada brand awareness dan visibilitas. Konten yang menarik dan mudah dibagikan dapat menjangkau audiens yang luas dengan biaya yang jauh lebih efisien dan memperluas visibilitas brand. Nah, ini bisa kalian lihat ya di salah satu Instagram itu pasti ada visual hook atau kayak visual-visual yang menarik, desain grafis yang menarik untuk menarik untuk mengengage apa ya, mengumpulkan massa itu. Jadi bisa algoritma setiap media sosial nanti juga bergantung pada visual yang kalian atau storytelling yang kalian sampaikan seperti itu. Dan yang ketiga ada targeting dan segmentasi audiens yang presisi. Nah, algoritma platform seperti TikTok dan Instagram memberikan targeting berdasarkan demografi, perilaku, dan lokasi. Nah, ini bisa kalian lihat misalnya ya, kalian brandnya itu merupakan, nah ini kan deket-deket Imlek sama Ramadan ya. Nah, itu kalian bisa targeting lah, misalnya kalian brand baju gitu. Nah, kalian pasti tidak ingin ketinggalan tren untuk Imlek ataupun Ramadan. Kalian pasti akan menjual baju-baju versi Imlek dan Ramadan itu kan. Nah, nanti setiap TikTok, setiap media sosial juga berbeda-beda nih algoritmanya. Misalnya di TikTok rame, di Instagram enggak. Jadi kalian emang harus memberikan apa ya, rajin-rajin post dan untuk melihat targeting mereka itu postingan kalian itu jam berapa sih yang optimal gitu. Selanjutnya konten marketing dan storytelling. Nah, berbagai konten edukatif, inspiratif, dan entertaining. Nah, itu seperti yang tadi dijelaskan ya. Eh, Konten-konten yang visual yang bagus atau desain grafis yang bagus, nanti berbeda perlakuannya yang postingannya itu biasa-biasa aja. Pasti yang visualnya bagus atau visual atau kayak storytelling atau kayak isi dari konten tersebut menarik, nah itu pasti akan lebih luas dilihat oleh masyarakat yang bermain sosial media. Nah, yang selanjutnya itu influencer marketing dan partnership. Nah, kolaborasi dengan influencer dapat mencapai niche audience dengan presisi yang tinggi. Nah, bisa dilihat dari berbagai berbagai Instagram ya atau berbagai produk, berbagai brand itu mengait para influencer ya agar engagement produknya itu tinggi. Misalnya sekarang kan musim-musim pelaporan SPT tahunan pun artis-artis juga pasti melaporkan SPT tahunannya kan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak eh, berkolaborasi dengan wajib pajak tersebut sebagai influencer, influencer tersebut sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu seperti itu misalnya. Jadi misal juga ada produk-produk yang lainnya juga ya. Seperti alat gym pasti kan kalian collaboration dengan Deddy Corbuzier atau siapapun gitu. Ataupun versi Ramadan pasti kalian berkolaborasi dengan brand-brand muslim atau yang lain sebagainya, atau misalnya gaming juga berkolaborasi dengan konten kreator gaming seperti itu. Yang ketiga ada real time marketing dan krisis management. Nah, sosial media memungkinkan brand respon dengan cepat terhadap trending topik. Nah, misalnya tren ya yang tadi saya sebutkan ya, sekarang lagi tanggal-tanggalnya memasuki Imlek, Chinese New Year maupun
memasuki awal Ramadan kan. Nah, pastinya brand merespon cepat untuk apa ya, menerbitkan produk-produk berupa yang berkaitan versi Chinese New Year, misalnya kue atau apa ya, bingkisan ataupun juga baju gitu, ataupun juga makeup-makeup yang menarik untuk digunakan saat Chinese New Year seperti itu. Nah, apa aja sih media sosial yang ada di Indonesia? Nah, yang paling terkenal ya ada 5 ini ya. Ada YouTube, TikTok, Instagram, X atau dulunya Twitter, dan Facebook. Nah, pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia seperti ini ya. Yang paling tinggi ada di TikTok, yaitu 180 juta pengguna yang ada di Indonesia. Sekali lagi ini di Indonesia ya. Ada selanjutnya disusul YouTube, Facebook, Instagram, dan X. Nah, kenapa sih TikTok, meskipun TikTok terhitung baru ya daripada YouTube, Instagram, maupun X ya, itu karena TikTok memiliki berbagai kelebihan lainnya yang nggak dimiliki oleh media sosial lainnya. Ya, seperti contoh, eh, misalnya nih, kan TikTok sama Instagram kan mirip-mirip ya, tapi kok kenapa pengguna aktifnya kok berbeda? Nah, mungkin selain misalnya kalian selain post di Instagram, kalian juga post di TikTok. Nah, TikTok juga konten-kontennya menarik ya, berupa video, bisa berupa foto juga. Nah, ini nih kelebihannya TikTok, yaitu kalian bisa menjual barang dagangan kalian. Kalian bisa menaruh apa ya, showcase atau kayak etalase lah, atau istilahnya eh, apa ya, tempat jualan online di TikTok gitu. Ya, kalian di situ juga kalian bisa live TikTok ya, live TikTok Shop gitu, untuk mempromosikan jasa mereka sendiri. Misalnya kalian bisa editing, kalian bisa live editing di TikTok juga. Kalian juga bisa berinteraksi juga. Nah, bedanya dengan Instagram itu. Jadi apa ya, Instagram cuma live 2 arah ya, kayak feed call gitu. Kalau TikTok kan seperti jualan online gitu. Kalian bisa menaruh barang-barang kalian di sana, nanti tinggal cekot. Nah, ini kenapa bisa gitu? Karena TikTok itu bergabung dengan Tokopedia sebagai TikTok Shop. Habis TikTok Tokopedia dan TikTok Shop di Indonesia digabung di bawah PT Tokopedia. Nah, TikTok menjadi pemegang saham mengendali di Tokopedia, dan sementara GoTo juga tetap punya sebagian besar saham. Nah, fitur belanja di aplikasi TikTok dioperasikan dan dikelola oleh entitas Tokopedia. Nah, jadi seperti itu kelebihannya TikTok dengan platform media sosial yang lain. TikTok juga memberikan apa ya, bisa menjual barang kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih media sosial ya. Kalian mau bermain di Instagram, di X, maupun di TikTok, atau di YouTube, atau di X itu kan, di Facebook itu memiliki karakteristik yang berbeda, algoritma yang berbeda, dan apa ya, dan cara bercerita yang berbeda gitu. Kalian juga bisa menerapkan, misalnya kalian juga bisa memposting semua produk atau jasa kalian di semua Instagram ya, tapi nanti kalian bisa meneliti sendiri Instagram mana yang algoritmanya tinggi, mana yang eh, apa ya, biasa aja. Jadi produk kalian tidak terlihat di masyarakat luas gitu. Makanya ini. Nah, content is king. Gimana itu? Nah, pasti kan beberapa media sosial memiliki cara bercerita yang berbeda ya. Nah, Instagram dan TikTok ini memiliki cara yang sama, yaitu visual yang bagus, konten yang bagus, video yang bagus, menarik, dan pendek gitu. Jadi kalian harus memanfaatkan itu. Kalau konten kalian 3 detik pertama tidak menggait penonton, ya jadi kalian salah mengeksekusi sebuah konten gitu. Nah, seperti dilihat ya, Instagram, TikTok ini kan visualnya bagus-bagus. Ini seperti apa? Ini kalau misalnya tren waktu Desember dinya apa, atau misalnya ada eh, apa makanan yang menarik di suatu tempat gitu. Nah, berbeda dengan Twitter gitu.
Kalau Twitter kan bercerita menggunakan storytelling tulisan gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar juga kalian mau bermain di media sosial mana. Nah, YouTube juga, YouTube berbeda itu, YouTube kontennya pasti lebih dari 1 menit ya, karena isinya itu video-video vlog atau video-video tutorial atau video-video yang panjang ya. Misalnya kalian ingin mereview sebuah produk ini, pasti kan kalian mereview dari bagaimana cara memakainya, belinya di mana, terus hasil akhirnya gimana. Ataupun konten-konten apa namanya tutorial membuat suatu editing lah, jasa atau apa itu. Nah, kalian bisa taruh di YouTube. Misalnya kalian ingin tutorial video editing yang bagus gitu. Nah, itu ditaruh di YouTube daripada di TikTok kan cuma 30 menit paling ya kalian hasilnya di TikTok itu nggak apa-apa. Nah, kalau Facebook kebanyakan itu sekarang marketplace untuk barang-barang second ya. Jadi di situ banyak orang yang menjual, tergantung daerahnya juga kalian di mana, nanti kalian disuguhkan barang-barang yang ada di situ. Nah, ini dia peran media sosial saat digital marketing. Nah, digital marketing kan nggak hanya untuk orang-orang yang jualan produk dan maupun jasa ya, pemerintah juga pasti membutuhkan digital marketing untuk melayani, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat gitu kan. Nah, salah satunya ini ada permasalahan pada akhir tahun kemarin yaitu Cortex lemot saat aktivasi. Nah, bisnis melaporkan pada 30 Desember akses Cortex bermasalah saat mencoba login dengan pesan layanan tidak dapat diakses. Nah, hal itu dijelaskan bahwa adanya lonjakan kedatangan WP ke kantor karena isu batas akhir aktivasi. Nah, itu kan pasti marketing-marketing yang seperti itu kan kayak marketing batas akhir aktivasi kan masuk ke dalam masyarakat kan. Jadi masyarakat berbondong-bondong nih ke kantor pajak karena korteksnya itu pasti loadnya banyak ya karena adanya isu-isu tersebut bahwa kalau sudah melewati akhir tahun korteksnya nggak dapat digunakan atau sebagai macam lainnya ya. Nah di sini DJP pasti merespon lah dengan digital marketingnya atau dengan apa namanya storytelling atau dan sebagainya untuk dipublikasikan ke masyarakat. Nah, intinya, DJP menegaskan aktivasi akun dan permohonan kode otorisasi tidak memiliki batas waktu. Nah, BP bisa aktivasi kapan saja sebelum memakai layanan Cortex. Nah, di sini nih peran digital marketing misalnya di salah satu pemerintah ya, instansi pemerintah ya. Jadi daripada masyarakat ini keluh kesah atau nggak tahu mau dapat info dari mana, nah DJP merilis info resmi seperti contoh di berikut. Nah, DJP pasti kan merilis surat edaran ya, surat pengumuman tentang batas waktu aktivasi akun Cortex dan pembuatan kode otorisasi. Nah, kalau misalnya contoh di sebelah kiri ini ya, itu kan kaku dan berbentuk narasi formal gitu ya. Pasti kan orang-orang tidak membaca secara keseluruhan gitu. Tidak apa ya, malas membaca kan. Tidak menarik lah untuk dibaca. Nah, eh, sosial strategis atau marketingnya bisa dikatakan marketingnya DJP itu membuat visual yang menarik ya. Misalnya di postingan Instagramnya di Jan Pajak RI bahwa ada postingan aktivasi akun Cortex. Apakah harus sebelum tanggal 31 Desember? Apakah benar? Nah itu kan udah menarik perhatian ya daripada harus membaca secara keseluruhan surat edaran yang dikeluarkan oleh DJP. Lebih baik DJP merangkum ke sebuah visual grafis ya dan menguploadnya bisa di Instagram, bisa di TikTok ataupun dan lain sebagainya. Nah itu sebagai contoh salah satu contoh nyata bahwa eh, strategi marketing, strategi digital marketing yang ada di instansi pemerintah gitu ya. Nah pastinya sekarang kan
musim-musim pelaporan SPT tahunannya. Nah, DJP pasti nggak mau mengulangi kesalahan yang sama dong. Dulunya ada isu bahwa aktivasi akun Cortex itu harus sebelum 31 Desember. Nah, saat akhir tahun ini pasti kan, yang akhir tahun kemarin kan banyak orang mengakses Cortex, terus banyak orang yang datang ke kantor pajak, sehingga layanan website Cortex itu down dan nggak sempat digunakan itu. Nah, itu karena ya adanya akses website yang banyak ya, jadi kayak di satu waktu yang sama tuh, jadi kayak ya websitenya down atau websitenya error, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, solusi yang diberikan DJP itu apa sih? Dan ini selalu dilakukan setiap tahun, yaitu adalah bisa kalian lihat di Instagram Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak RI, setiap hari atau setiap saat untuk bulan-bulan seperti awal bulan ini kan pasti laporan SPT tahunan kan. Nah, itu selalu memposting postingan, jangan lupa lapor SPT, atau kayak jangan gunakan jasa calo untuk melaporkan SPT, tata cara pelaporan SPT di Cortex, segera lapor SPT, dan lain sebagainya terkait dengan SPT. Nah, itu kan karena musim-musim ini ya, kalau misalnya SPT tahunan itu misalnya untuk orang pribadi kan jatuhnya 31 Maret ya, atau akhir Maret, dan untuk SPT tahunan badan itu terakhir yaitu akhir April lah. Nah, pasti kan orang-orang beranggapan bahwa 3 bulan itu waktu yang cukup untuk lapor SPT. Nah, ternyata itu waktu yang singkat juga. Jadi mulai dari awal Januari atau awal tahun, DJP selalu memperingatkan bahwa segera untuk melaporkan SPT untuk eh, upaya preventif ya, upaya preventif atau mencegah timbulnya WP yang berbondong-bondong atau WP yang mengunjungi kantor pajak di akhir-akhir laporan SPT tahunan ya, biar nggak membludak gitulah. Biar, nah ini apa ya, digital marketingnya biar dari Januari itu sudah lapor loh. Jadi bertahap, nggak nggak harus Maret lapor. Nah, kalau misalnya semua Maret lapor, berarti kan bisa jadi menimbulkan akhir Desember kayak kemarin ya, bisa banyak WP yang lapor di batas-batas itu, atau bisa jadi kayak koreksinya juga down karena banyak yang akses kan. DJP ingin mengulangi, kita ingin mengulangi kesalahan yang sama, atau memberikan upaya preventif ya, dengan marketingnya. DJP selalu setiap saatnya, ini bisa kalian lihat sendiri di Instagramnya, memposting atau mengingatkan kita untuk lapor SPT segera, dan tata caranya gimana biar apa ya, biar tidak terjadi penumpukan di batas akhir gitu. Jadi misalnya kalian menemukan masalah di pelaporan SPT, kalian bisa mengunjungi, atau kalian bisa melihat apa ya, melihat konten-kontennya bagaimana cara melaporkan SPT. Dan misalnya kalau emang tidak apa ya, masih kesusahan, kalian bisa mengunjungi ke kantor pajak dan tidak terjadi antrian yang lama seperti itu. Jadi kalian masih ada apa ya, waktu untuk memperbaiki SPT tahunannya, daripada nanti di akhir masa pelaporan nanti terjadi penumpukan WP lagi, jadi akhirnya koreksinya error. Nah, ini sebagai dengan marketing yang ini ya, marketingnya TJP, kita bisa mengurangi penumpukan WP di akhir masa pelaporan SPT. Nah, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya maaf, saya minta maaf. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.